Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, izin memperkenalkan diri. Nama saya Senja Dini Damayanti dengan NPM 20111000382 dari Prodi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Past Future Perfect Tense dengan dosen pengampu Bapak Dian Andesta Bujuri, MPD. Pengertian Past Future Perfect Tense. Tense ini memiliki pengertian sebagai bentuk kalimat yang memiliki fungsi dalam mengekspresikan gagasan yang ada di masa lampau, di mana sebuah tindakan atau peristiwa yang telah diprediksi, dijanjikan, direncanakan atau diharapkan, atau sudah dilakukan sebelum waktu tertentu di masa depan dari sudut pandang di masa lalu. Akan tetapi, kenyataan gagasan tersebut belum terbukti benar. Gagasan tersebut tidak terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan. Rumus penggunaan Past Future Perfect Tense. Jenis tense yang satu ini terdiri atas 3 bentuk kalimat lain, mulai dari simple past tense atau bentuk lampau yang menggunakan verb to. Ada pula simple future tense untuk membentuk masa yang akan datang dengan rumus subject ditambah will ditambah verb one, serta ada present perfect tense yang dibuat menggunakan bentuk have ditambah verb three. Rumus yang pertama yaitu rumus kalimat positif, subject ditambah would atau should ditambah have ditambah verb three, past participle. Example, she would have seen the car accident on the street. Rumus yang kedua yaitu kalimat negatif. Subject ditambah would atau should ditambah not ditambah have ditambah verb three, past participle. Example, we should not have read this information. Rumus yang ketiga yaitu kalimat integratif atau yang biasa disebut dengan kalimat tanya. Would atau should ditambah subject ditambah have ditambah verb three, past participle. Example, would she have seen the car accident on the street? Di dalam past future perfect ini ada beberapa auxiliary verb atau kata bantu kerja yang dipakai. Di antaranya adalah would, might, must, should, could, dan have, serta past participle verb 3. Selanjutnya yaitu fungsi past future perfect tense. Jenis tense seperti ini dapat berfungsi dalam menjelaskan sebuah keadaan atau peristiwa di waktu dulu, di mana peristiwa atau keadaan tersebut tak sesuai dengan fakta atau kenyataan yang terjadi. Selain itu, fungsi tense ini juga digunakan untuk mengungkapkan bahwa kejadian itu hanya rencana yang tidak terjadi di masa lampau. Tense ini memiliki beberapa fungsi yang bisa menjelaskan keadaan, juga syarat yang berbeda. Di antaranya adalah yang pertama, menyatakan peristiwa yang akan sudah dilakukan di masa lampau. Seperti yang disebutkan tadi, past future tense ini bisa berguna untuk menyatakan kejadian yang akan dilakukan di masa lalu. Example, Adil would have done his history assignment last night. Fungsi selanjutnya dari tense ini adalah untuk membuat kalimat pengandaian atau conditional sentence. Kalimat ini menyatakan pengandaian yang sudah pasti atau tak mungkin akan terjadi, sebab akan menunjukkan sebuah tindakan atau peristiwa di masa lampau. Example, if you had met Annie, you would have felt happy last week. Yang ketiga, menceritakan kejadian masa lampau yang tidak berhasil dilakukan. Tense ini menggunakan could. Example, Alex could have bought new car, but the preferred to have money and wait for the new house. Selanjutnya, ciri-ciri past future perfect tense.
Ciri khusus yang dimiliki oleh tense ini seperti predikat kalimat yang sering digunakan dalam bentuk tense yang berupa should atau would ditambah have. Ciri-ciri kata have akan diletakkan sebuah kata kerja bantu should atau would ditambah dengan present participle yang artinya sudah. Selain itu, ada beberapa keterangan waktu atau time signal yang sering digunakan dalam tense ini. Di antaranya adalah at yesterday, on last week, in last year, in July last year, at 1 o'clock yesterday. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. See you next time. Thank you. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.